Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk melihat atau menonton video kami. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan beberapa poin dari diskusi kami. Kami mendapatkan materi kepemimpinan dalam organisasi. Poin-poin yang akan kami sampaikan nanti ada kewibawaan pemimpin dalam organisasi, ada kepemimpinan profesi, kepemimpinan sebagai profesi, ada pengangkatan dalam jabatan pimpinan, ada metode dasar kepemimpinan, ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi, ada perkembangan pendekatan kepemimpinan, ada perilaku perkembangan pendekatan kepemimpinan, yaitu nanti ada sifat, perilaku, kontingensi, dan pendekatan terpadu. Perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki Asidik. Saya di sini akan sebagai moderator. Dari anggota kelompok 1 ada Sekar Ayun Tias, ada Ayu Trining Tias dengan NIM 2019-11-024, ada Novi Purnamasari dengan NIM 2019-11-181, ada saya Ahmad Muzaki Asidik dengan NIM 2019-11-187, ada Seftiansyah dengan NIM 2019-11-573. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada saya persilakan. Kewibawaan pemimpin dalam organisasi. Pada hakikatnya, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain, sehingga mereka bertindak dan berperilaku sebagaimana diharapkan, terutama untuk tercapainya tujuan yang diinginkan organisasi. Dari manakah seorang pemimpin memperoleh kewibawaan? Ada beberapa sumber kewibawaan, yaitu pertama, office power adalah sumber kewibawaan seseorang dapat berupa kekuasaan yang dimilikinya untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, reward power. Sumber kewibawaan seseorang dapat berasal dari kemampuannya memberikan imbalan, kebalikan dari office power. Ketiga, legitimate power. Ketentuan resmi dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu sumber yang menyebabkan seseorang memiliki kewibawaan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Keempat, reference power, yaitu kewibawaan karena pengaruh hubungan dalam kelompok. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia dikenal dengan teori keteladanan. Kelima, expert power, yaitu kewibawaan karena keahlian. Seseorang memiliki kewibawaan karena ia ahli di bidangnya. Kepemimpinan sebagai profesi. Menurut Lin, profesi menyajikan layanan-layanan tertentu atau khusus atau esoteric service. Layanan khusus tersebut adalah layanan kepemimpinan yang antara lain berupa pelaksanaan fungsi kepemimpinan, misalnya penciptaan visi, misi, mempersatukan dan mempengaruhi dan memotivasi para pengikut. Dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin tidak hanya menduduki posisi kepemimpinan, ia perlu memiliki ilmu kepemimpinan dan ilmu-ilmu pendukungnya seperti manajemen dan ilmu psikologi. Pengangkatan dalam jabatan pimpinan. Anggaran dasar PT mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota direksi. Pengangkatan direksi juga dapat melalui circular resolution, yaitu keputusan sirkular pemegang saham
karena keputusan yang diambil melalui circular resolution bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 91 Undang-Undang PT. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Selanjutnya ada metode dasar kepemimpinan. Metode dasar kepemimpinan meliputi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada beberapa. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter tersebut bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemimpin membuat keputusan, prosedur berdasarkan pemikiran sendiri, dan mereka jugalah yang bertanggung jawab. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna dalam situasi genting ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua ada demokratis. Demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Tipe kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam bidang medis atau teknologi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman. Namun, tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan transaksional yang berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Meskipun karyawan memiliki performa yang baik dalam pekerjaannya, namun tipe ini memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Ada 4 cara yang dilakukan dalam tipe-tipe kepemimpinan situasional, diantaranya yang pertama, ada mengarahkan langsung atau directing. Pemimpin memberikan seluruh instruksi secara spesifik. Yang kedua ada melatih atau coaching. Pemimpin memberikan sebagian besar instruksi disertai sedikit dorongan. Yang ketiga ada mendukung atau supporting. Pemimpin memberikan sebagian kecil instruksi, tapi banyak menawarkan bantuan. Dan yang terakhir ada delegasi atau delegating. Pemimpin tidak lagi memberikan instruksi maupun bantuan karena anggota kelompoknya telah mampu melakukan tugas tersebut. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini yaitu pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian kuat. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Lalu ada gaya kepemimpinan melayani atau servant leadership. Pemimpin ini tak sungkan melayani karyawannya. Tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka para karyawan akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat bagi perusahaan. Umumnya, tipe kepemimpinan seperti ini ada dalam perusahaan nirlaba. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan birokrasi yang mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah ditulis. Kepemimpinan ini berfokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawab masing-masing.
Tipe kepemimpinan ini paling cocok bekerja dalam industri atau departemen yang sangat diatur seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintah. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin memiliki visi yang jelas dengan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Mereka selalu mendorong anggota timnya untuk selalu memacu dan mencoba hal-hal baru dalam meningkatkan kinerja dan menemukan metode yang ideal dalam proses pencapaian tujuan. Tipe ini juga memberikan kepercayaan penuh pada anggota timnya untuk berkembang. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori ini, 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut oleh Kartono tahun 1998. Yang pertama ada teori genetis, bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua ada teori sosial, bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Dan yang terakhir ada teori ekologis atau sintetis. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ini ada 8. Yang pertama, tipe deserter atau pembelot, memiliki sifat bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, serta sukar diramalkan. Lalu ada tipe birokrat yang sifatnya kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras. Yang ketiga ada tipe misionaris, sifatnya yaitu terbuka, penolong, lembut, dan ramah tamah. Lalu ada tipe developer atau pembangun. Tipe ini memiliki sifat yang kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan. Selanjutnya ada tipe autokrat yang memiliki sifat keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, dan bandel. Selanjutnya ada benevolent autokrat atau autokrat yang bijak, memiliki sifat yang lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Serta ada tipe kompromiser atau kompromis yang memiliki sifat selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Dan yang terakhir adalah tipe eksekutif yang memiliki sifat bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, serta tekun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materinya. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Siaki, fungsi kepemimpinan mencakup beberapa tugas, kewajiban, dan dalam rangka kepemimpinan
menjalankan pemerintah yang diantaranya 1. Pemimpin sebagai penentu arah. Pemimpin merupakan orang yang memberikan arahan kemana organisasi akan dibawa. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pemeliharaan hubungan yang baik agar pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi yang baik terhadap organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pimpinan organisasi akan selalu menjadi juru bicara organisasi. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Fungsinya pimpinan sebagai mediator difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Yang kelima, peranan pimpinan selaku integrator. Fungsinya kepemimpinan tidak input dari ciri-ciri kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, selanjutnya ada perkembangan pendekatan kepemimpinan. Sumber ada di video seperti di bawahnya, yaitu ada sumber-sumbernya. Pendekatan kepemimpinan di materi ada 4, yaitu pendekatan berdasarkan sifat, mengkaji tentang perangai dan kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang berhasil dan tidak berhasil. Itu dari Mujiono 2006. Ada pendekatan berdasarkan perilaku, memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Untuk pendekatan terpadu, dalam ilmu administrasi dikenal bermacam-macam teori yang berhubungan dengan daya, motivasi, kepemimpinan, perilaku, kepribadian, kontrol, pengembangan organisasi, perubahan organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi, mengkaji kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional, terutama tingkat kematangan bawahan. Ada studi kasus yang kita ambil, adalah studi kasus dari PT Unilever. Kepemimpinan seseorang menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya. Tentunya target ini merupakan visi dan misi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, kinerja perusahaan yang produktif mencerminkan gaya kepemimpinan seseorang di suatu lembaga atau perusahaan. PT Unilever sekarang berada di bawah naungan Maurice Daniel Rudolph Lalisang. Maka akan mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan dari beliau, Maurice Daniel Rudolph Lalisang sendiri selaku pemimpin. Maka setelah itu akan diketahui mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang terdapat di PT Unilever yang mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Ya, sepertinya presentasi kami sudah selesai. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan yakni kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, dan setiap pemimpin mendapatkan jiwa kepemimpinannya dari genetis, bakat dari lahir, dari sosial, yaitu jiwa kepemimpinan yang dididik, atau dari ekologis dan sintetis, yakni jiwa kepemimpinan gabungan antara sosial dan genetis, yaitu jiwa kepemimpinan yang didapat dari lahir,
lalu dididik dan dilatih oleh keadaan dan juga pengalaman. Seorang pemimpin adalah sebagai penentu akan organisasi, juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator dalam organisasi. Pendekatan kepemimpinan untuk menggerakkan, untuk mengarahkan, dan untuk menggerakkan, mendidik, dan memberi contoh dari sifat, perilaku, intelektual untuk kematangan bawahan. Saya ada quote dari Kang Komar preman pensiun, di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.